Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriati Sadia dengan NIM 2230140010. Nah, di sini saya akan mensimulasikan dari rangkaian contoh penerapan KVL atau Kirchhoff Voltage Law dari lampu tidur DC. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Jadi kita di sini bisa merangkai online gitu ya, menggunakan web tinkercad.com. Nah, tentu di sini kita harus punya akunnya terlebih dahulu. Nah, untuk simulasi yang akan disampaikan sekarang ini mengenai contoh penerapan KVL pada lampu tidur DC dan juga alarm pagi hari. Yang pertama kali kita klik create circuit. Kita tunggu sampai halamannya berubah. Nah, di sini kita bisa menamai project kita, misalnya di sini project lampu tidur DC. Project lampu tidur DC. Nah, di bagian kanan ini komponen kita klik pilih all. Nah, di sini kita bisa memilih komponen-komponen yang akan kita perlukan. Kita pilih dulu. Nah, di sini project board ya atau breadboard. Nah, di sini kita pilih. Kemudian kita akan membutuhkan LDR atau fotoresistor. Ini ya. Kita pilih. Nah, kita bisa letakkan LDR ini misalnya di sini. Selanjutnya kita akan membutuhkan resistor. Kita di sini akan membutuhkan 2 resistor. Nah, untuk resistansinya kita edit dulu menjadi 20 kilo ohm sesuai dengan yang disampaikan ya sebelumnya. Nah, kita bisa atur posisinya karena dia harus seri begitu ya. Nah, kita bisa rotasikan lalu kita simpan misalnya di sini. Di sini kita menggunakan transistor yang tipe NPN yang ini. Oke, misalnya kita simpan di sini. Nah, transistor ini memiliki 3 kaki, yang mana coba kita lihat. Ini adalah kolektor, lalu ini yang di tengah basis, dan ini adalah emitter. Oke, kita simpan lagi di sini. Kemudian kita butuh satu lagi resistor. Ini dia resistor. Kemudian kita atur posisinya. Nah, kita letakkan sejajar dengan kaki emitter pada transistor di sini ya. Udah. Selanjutnya kita butuh sumber sisi dari baterai. Nah, di sini. Ini kita letakkan di sini. Oke. Kemudian karena project yang pertama ini lampu tidur, maka kita butuh LED. Di sini kita bisa pilih, biasanya kita menyebutnya lampu LED. Nah, ini LED. Nah, LED ini memiliki 2 kaki, katoda dan anoda. Dimana LED ini warnanya itu merah. Kaki anodanya itu harus terhubung dengan resistor yang anoda ini. Berarti kita bisa rotasikan dulu ya agar mudah. Nah, seperti ini dengan resistor seperti di sini.
Jadi kita coba hubungkan di sini untuk resistor yang ini kita hubungkan ke kutub positif baterai atau VCC, sumber arus VCC. Kita tarik ke sini, kemudian sini ya. Nah, seperti ini. Kita atur agar simetris. Lalu kita beri tanda merah menandakan bahwa itu adalah VCC atau kutub positif dari baterai. Transistor ini harus terhubung dengan salah satu kaki dari LDR. Kita hubungkan di sini. Nah, kita beri warna green atau hijau. Kaki dari basis ini dia harus terhubung dengan resistor dan juga harus terhubung dengan resistor yang terhubung juga dengan salah satu kaki dari LDR. Berarti contohnya dari sini ya, ini basis. Kemudian kita hubungkan dengan resistor. Nah, seperti ini. Ya, sudah terhubung. Nah, kemudian kolektor yang dari transistor ini, kolektor kaki dari transistor ini, dia harus terhubung dengan kutub positif baterai dan juga resistor. Bisa kita hubungkan di sini. Nah, kita beri tanda merah menandai bahwa VCC begitu ya. Untuk LED ini kaki anodanya dia terhubung dengan resistor. Kemudian untuk katodanya ya dia harus terhubung ke ini negatif dari atau ke ground ya, ke negatif dari baterai. Ini bisa kita hubungkan. Ini berarti ya kakinya. Nah, oke. Kita beri tanda hitam menandakan bahwa ini adalah arus negatif dari baterai. Selanjutnya, nah emitor, kaki emitor di sini dia harus terhubung dengan resistor yang terhubung dengan LED di sini ya dia sudah terhubung dengan resistor yang dimana resistornya itu sudah terhubung dengan LED. Salah satu kaki dari LDR-nya ini harus dihubungkan ke ground. Ya, kita hubungkan ke ground. Yang mana, nah di sini. Oke, kita beri warna hitam menandakan bahwa itu kutub negatif. Nah, baik. Jadi di sini rangkaiannya di sini semua sudah terhubung seluruhnya ya. Nah, selanjutnya kita tinggal menguji rangkaian di sini. Rangkaian pada project lampu tidur di sini caranya dengan mengklik Start Simulation. Nah, di sini. Nah, jadi konsep atau prinsip kerjanya itu ketika malam hari atau kondisi pada sensor cahayanya itu gelap, nah maka lampu akan menyala otomatis. Namun ketika siang hari atau kita atur ya cahayanya menjadi terang pada sensor cahaya ini, maka lampu akan padam otomatis. Nah, mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Nah, jadi coba ya kita atur agar cahayanya ini gelap. Cahaya di sekitar sensor cahaya atau LDR ini menjadi gelap. Nah, pada saat keadaan gelap, RLDR ini nilainya sangat besar. Sangat besar ya. Jadi, ketika ada arus VCC yang mengalir ke resistor yang memiliki hambatan sebesar 20 kilo ohm, nah arus masuk, kemudian di sini mereka melewati suatu titik percabangan atau arus ini bisa memilih jalan mereka mau melewati jalan mana. Ada dua pilihan. Yang pertama itu melewati LDR. Nah, di mana LDR ini kan ketika kondisi yang gelap, dia hambatannya sangat tinggi. Kemudian ada satu jalan menuju ke basis. Nah, arus ini pintar ya, jadi mereka itu pasti akan
melewati jalan yang hambatannya sangat kecil. Jadi di sini arus akan lebih banyak mengalir ke arah basis transistor, ke arah kaki basis transistor. Nah, karena banyak arus yang masuk ke kaki basis ini, nah sehingga di sini transistornya itu aktif. Nah, karena ada arus kan ya yang masuk ke basis, sehingga nanti itu dari kolektor akan ada arus dari kolektor ke kaki emitor. Nah, yang kemudian transistor ini aktif, yang kemudian dia akan membuat lampu itu menyala. Nah, sebaliknya, kalau misal keadaannya terang, kita atur ya kondisi cahayanya menjadi terang. Nah, di sini. Nah, pada saat terang ini, R LDR atau hambatan dari LDR ini nilainya sangat kecil. Nah, oleh karena itu, nah dari sini ya, dari arus yang masuk lewat VCC ini melewati resistor. Nah, pada saat percabangan ini, karena RLDR ini hambatannya sangat kecil, maka akan banyak arus yang melewati um, yang melewati jalan ke LDR ini, sehingga arus yang masuk ke kaki basis itu akan sangat kecil, jumlahnya mendekati nol. Nah, sehingga di sini transistornya tidak aktif karena tidak ada arus yang masuk ke basis ya, sehingga tidak ada arus pula yang akan dialirkan gitu dari kolektor ke emitor, sehingga LED di sini tidak menyala. Baik, selanjutnya untuk simulasi alarm di pagi hari. Nah, untuk simulasi alarm di pagi hari ini kebalikannya dari lampu tidur. Nah, kita create dulu ke sirkuit. Oke, seperti biasa. Nah, kita pilih komponennya all. Di sini kita harus memilih komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, kita pilih project board. Itu ini adalah komponen utama ya untuk meletakkan komponen-komponen yang lainnya. Kemudian di sini kita membutuhkan LDR atau fotoresistor ya. Nah, misalnya kita letakkan di sini. Oke. Selanjutnya kita butuh resistor. Nah, kita edit dulu agar resistansinya 20 kilo ohm sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Lalu kita letakkan secara seri, kita atur dulu ya posisinya. Kemudian kita bisa letakkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita butuh transistor yang memiliki 3 kaki, meliputi basis, kolektor, dan emitter. Ini ya transistor NPN yang kita butuhkan. Nah, kita letakkan di sini. Oke. Selanjutnya kita butuh sumber arus dari baterai. Ini dia. Selanjutnya kita butuh komponen buzzer atau speaker kecil. Ya. Kita bisa letakkan di sini saja. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita akan menghubungkan rangkaian di sini agar terhubung seluruhnya. Nah, jadi di sini sumber arus VCC atau kutub positif dari baterai ini harus dihubungkan dengan salah satu kaki dari LDR. Yang ini ya. Kita hubungkan. Nah, kita atur agar simetris.
Lalu kita beri tanda merah sebagai tanda arus VCC ya. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian salah satu kaki dari LDR ini juga harus dihubungkan dengan resistor di sini. Ya, kita beri tanda hijau. Resistor ini salah satu kaki yang satunya itu harus dihubungkan dengan kutub negatif dari baterai. Ini misalnya, atau kita hubungkan dengan ground. Kita beri warna hitam. Nah, ini kan ya. Misalnya di sini kan itu harus dihubungkan lagi ke sini. Nah, seperti itu. Ini baterainya kita biar sejajar ya. Di sini di antara resistor dan LDR ini, nah di tengah-tengahnya ini dihubungkan dengan kaki basis dari transistor. Berarti ini ya, kita hubungkan tengah-tengahnya ini. Sini kita beri warna hijau. Nah, selanjutnya kaki kolektor yang dari transistor ini dihubungkan dengan kutub positif dari baterai atau VCC. Bisa di sini ya. Nah, kita beri warna merah. Nah, selanjutnya kaki emitor dihubungkan dengan buzzer atau speaker kecil pada kaki positifnya. Oke, kita hubungkan berarti ya di sini. Nah, kita beri warna hijau. Udah. Nah, selanjutnya kaki negatif dari buzzer ini dihubungkan ke kaki negatif dari baterai. Ini sudah terhubung ya. Nah, teman-teman, ini adalah rangkaian untuk alarm pagi. Ini proyeknya bisa kita rename dulu. Project pagi. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa menguji rangkaian ini dengan cara klik start simulasi. Nah, di sini ya kita klik start simulasi. Nah, kita klik dulu ini. Ini ketika gelap, ini ketika terang. Tapi sebentar, sepertinya ada yang keliru. Oh, ini kita coba atur ulang. Kita hubungkan, jadi ya harus. Guys, setelah itu coba kita start simulasi lagi. Nah, seperti ini. Jadi untuk prinsip dari alarm pagi ini, teman-teman, coba ya kita klik yang LDR ini atau sensor cahaya. Jadi ketika kondisi dalam keadaan atau cahayanya gelap, nah maka buzzer atau speaker ini akan mati atau relatif tidak terdengar. Kemudian jika kita atur kondisi lingkungannya menjadi terang ini cukup nyaring sekali ya, berbeda dengan yang ketika gelap. Oke, di sini sudah sangat jelas ya teman-teman. Nah, kita stop simulasi. Untuk penjelasannya sebenarnya hampir sama dengan lampu tidur. Itu kebalikannya ya. Nah, jadi dari sini tuh arus itu masuk ke LDR dulu. Kalau misal lampu tidur tadi kan arusnya masuk ke resistor dulu ya. Nah, kali ini kebalikannya, dia ada ke LDR dulu. Nah, jadi contohnya ketika tadi lingkungannya gelap, nah maka RLDR ini dia hambatannya sangat tinggi. RLDR-nya tinggi, hambatannya tinggi, sehingga arus yang masuknya itu kecil. Nah, arus yang masuk ke kaki basisnya ini
kecil sehingga transistornya ini tidak aktif. Nah, sehingga si buzzer atau speakernya ini tuh tidak berbunyi. Namun, ketika kondisi lingkungannya itu terang, nah, maka hambatan dari LRDR-nya ini sangat kecil. Jadi hambatannya itu kecil. Nah, sehingga dari arus presisi ini melalui LDR, kemudian di sini ada titik percabangan begitu ya. Nah, arus ini sebenarnya dia bisa memilih apakah bisa melalui resistor atau melalui kaki basis karena kondisi lingkungan terang, hambatan dari LDR ini kecil, maka akan lebih banyak arus yang mengalir ke kaki basis. Karena basis ini dialiri oleh arus, nah maka transistor ini dia akan aktif sehingga akan ada arus yang dialirkan dari kolektor ke emitor yang kemudian dia akan mengalir gitu ya, membunyikan buzzer atau speaker. Seperti itu penjelasannya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.